Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Dimitri. Ini merupakan konten pertama kakak. Di sini, kakak akan membagikan video seputar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik sekalian, topik yang pertama kakak bahas yaitu tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Dengan adanya keuntungan proses geografis dan keragaman alam yang ada di Indonesia, kita patut berbangga dan dapat memanfaatkannya sebagai tujuan wisata lokal maupun dari mancanegara yang nantinya akan dapat menambah devisa atau pendapatan negara. Nah, adik-adik sekalian, topik yang pertama kakak bahas yaitu tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Dengan adanya keuntungan proses geografis dan keragaman alam yang ada di Indonesia, kita patut berbangga dan dapat memanfaatkannya sebagai tujuan wisata lokal maupun dari mancanegara yang nantinya akan dapat menambah devisa atau pendapatan negara. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, adik-adik sekalian, berdasarkan peta letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang berikut tentang letak astronomis Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di atas. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Dan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara ke 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Yang berikut, gambar peta berikut ini merupakan pembagian zona waktu di wilayah Indonesia. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Dan setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. Yang berikut tentang letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum, Pasifik, dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng di dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan petahanan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas 3 lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selanjutnya tentang cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim adalah bagian penting yang memengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat.
Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Kemudian, keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain: yang pertama, penyinaran matahari; yang kedua, suhu udara; ketiga, kelembapan udara; keempat, angin; dan yang terakhir adalah hujan. Iklim berpengaruh dalam keadaan manusia seperti pada sektor pertanian. Adik-adik sekalian, itulah materi singkat tentang bagaimana proses geografis Indonesia memengaruhi keragaman alam Indonesia. Nanti di video selanjutnya, kakak akan membagikan materi tentang bagaimana proses geografis Indonesia memengaruhi keragaman sosial budaya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga mendapatkan manfaat dari materi yang kakak sampaikan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kakak ya, dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adik-adik.